Kemiskinan sebenarnya bukan hanya tentang kekurangan uang, namun juga kurangnya harapan. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali merasa tidak berdaya untuk mengubah keadaan mereka dan keluar dari lingkaran setan tersebut. Tak jarang juga, orang yang hidup dalam kemiskinan merasa terisolasi dari komunitas sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan kombinasi perencanaan keuangan yang baik, sikap positif, dan kemauan untuk terus belajar dalam memperoleh dan memaksimalkan peluang yang ada. Dan yang tak kalah penting adalah dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Pada dasarnya, sistem ekonomi global dibangun berdasarkan eksploitasi dari mayoritas, terutama di negara-negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Contohnya, brand Nike yang memproduksi produk mereka secara bersamaan di berbagai negara seperti Indonesia, Bangladesh, dan negara lain yang memiliki kualitas produksi garment terbaik dan upah yang murah. Nah, sistem ekonomi yang demikian membutuhkan pekerja yang bersedia dibayar murah untuk menjalankan pekerjaannya, sehingga secara tidak langsung sistem ekonomi global membuat pekerja menjadi semakin miskin. Stereotip tentang bagaimana keluar dari kemiskinan salah satunya adalah tentang seberapa keras orang miskin bekerja. Namun sayang, keyakinan tersebut jika tidak diperkuat dengan peraturan atau kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, justru membuat siklus kemiskinan semakin langgeng. Seperti yang diketahui bersama bahwa kemiskinan atau ketimpangan merupakan bagian dari masalah interseksionalitas. Sayangnya, masalah tersebut kalah pamor jika dibandingkan dengan masalah sosial lainnya seperti rasisme, reformasi, komunitas LGBT, dan masalah sosial lainnya. Sehingga kemiskinan dan ketimpangan selalu bersinggungan dengan masalah kelompok yang terpinggirkan dan cenderung diperlakukan sebagai penyakit tersendiri. Kenyataannya, kemiskinan terjadi bukan hanya karena kurangnya pekerjaan atau harga rumah yang melambung tinggi. Kemiskinan merupakan produk dari masalah sistemik dengan siklus faktor yang kompleks di dalamnya. Kita lebih sering memang menganggap kemiskinan sebagai status moneter, di mana kondisi seseorang yang tidak memiliki sejumlah uang dibandingkan kemiskinan sebagai sebuah siklus. Oleh karena itu, Bank Dunia menilai strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Indonesia perlu diperluas dengan tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin, namun mencakup pula rumah tangga yang tidak begitu miskin. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang tergolong berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income dengan standar paritas daya belinya sebesar 3,2 US dollar per kapita per harinya. Meskipun berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan per 1 Juli 2023, Indonesia telah berhasil naik posisi menjadi upper middle income country, namun Bank Dunia mengusulkan berbagai cara pada Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan, misalnya dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi, lalu memberdayakan masyarakat, dan membangun infrastruktur pelayanan dasar. Menurut Bank Dunia, subsidi BBM yang diterapkan pemerintah justru bukanlah suatu langkah yang tepat, mengingat mahalnya harga energi dan di sisi lain pula, manfaatnya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan juga masih terbatas dengan adanya subsidi BBM. Sesuai yang ditulis dalam Indonesia Poverty Assessment, Pathway Toward Economic Security oleh Bank Dunia.